Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Devil Star-nya. Ini cuma 2 chapter cuy. Jadi ya durasinya mungkin agak lebih pendek ya cuy ya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Jiang Qi memberikan Big Boss terakhir kepada Jiang Fang yang membuat kini Jiang Fang dia menghabisi Big Boss yang membuat para beast yang lainnya mereka langsung kocar kacir mundur ketika Big Boss mereka telah benar-benar dihancurkan. Dan apa yang dilakukan oleh Jiang Qi membuat kini keluarga Huang mereka kehilangan pamor mereka. Bahkan mereka kini ditinggali oleh para pasukan yang selama ini bekerja bersama dengan keluarga Huang dan juga Gul Xuanlu. Namun untuk Jiang Qi, dirinya setelah dia menghabisi ataupun memberikan jatah last hit kepada Jiang Fang membuat kini kedua orang ini mereka pun saling berkomunikasi dan saling mengenali satu sama lain. Mereka berdua kini mulai berjabat tangan untuk saling mengenal dan berteman baik tentunya. Namun ketika mereka berdua mencoba saling berkomunikasi untuk saling mendekat ataupun mengenal lebih baik lagi, kini Jiang Qi tiba-tiba saja ada yang menariknya langsung jatuh ke dalam jurang yang tepat ada di bawahnya. Dan itu jelas membuat mereka yang melihatnya shock. Bagaimana bisa Jiang Qi tiba-tiba saja tertarik oleh beast yang datang entah dari mana, dan tentakel yang menariknya jatuh ke dalam. Dan melihat Jiang Qi yang jatuh seperti itu, di sini Jiang Fang dia hanya dapat melihatnya saja karena memang dia tidak mungkin dapat melakukan apapun karena memang saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Dan kini beberapa saat kemudian di sini gadis cantik ungu dia pun datang untuk menemui Jiang Qi. Namun ketika dia datang ke tempat ini, dia tidak melihat Jiang Qi ada di tempat ini, dan ketika dia bertanya tentang di mana Jiang Qi membuat Jiang Fang dia berujar, tidak, ini adalah kesalahanku. Jiang Qi, aduh, apakah dia adalah kaptenmu? Ujar dari Jiang Fang bertanya apa hubungan dari gadis ungu ini dengan Jiang Qi. Dan ketika hal itu dibenarkan oleh gadis ungu ini kalau Jiang Qi adalah kaptennya, membuat Jiang Fang dia berujar, gila, maafkan aku, namun aku harus memberitahukanmu kalau ada kabar buruk tentang situasi kepada kaptenmu. Ucap dari Jiang Fang yang membuat gadis ungu ini dia pun bingung tentang apa maksud itu semua. Ditambah ketika Jiang Fang mengatakan kalau saat ini Qi atau Jiang Qi dia telah tertarik masuk ke dalam sebuah jurang, dan kemungkinan besar ini terjadi akibat Jiang Qi telah memicu balas dendam dari Big Boss yang telah dihabisi oleh dirinya. Dan itu jelas membuat gadis ungu itu dia pun bingung tentang apa maksudnya ini. Dimana Jiang Fang dia mengatakan kalau sejatinya seekor Big Boss ataupun makhluk besar lainnya mereka memiliki sebuah skill unik yang dapat memberikan sebuah hal untuk dapat membalaskan dendam mereka ketika mereka dihabisi oleh seorang hunter. Dan umumnya seorang Big Boss mereka yang telah berhasil mereka akan melakukan balas dendam itu. Dan balas dendam yang diberikan oleh Big Boss adalah sebuah sistem aneh yang akan membuat para hunter yang memburunya mereka akan mendapatkan sebuah hukuman yang sangat-sangat mengerikan, hukuman yang bahkan tidak masuk akal, dan itu memberikan rasa ingatan yang sangat-sangat tidak baik. Bahkan banyak dari mereka para hunter-hunter yang telah merasakan skill unik ini mereka memutuskan untuk habis setelah mereka kembali ke dunia nyatanya karena memang ingatan itu terus mengganggu pikiran mereka. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan. Ucap dari Jiang Fang tentang kondisi Jiang Qi yang saat ini tertangkap dengan Big Boss yang sedang mencoba membalaskan dendamnya. Walaupun sejatinya Big Boss itu telah binasa, tapi ini adalah sebuah skill unik yang aktif secara otomatis ketika Big Boss itu telah binasa. Dan apa yang diucapkan oleh Jiang Fang tentunya membuat gadis ungu ini dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa Jiang Qi berakhir seperti ini. Kapten, apakah dia benar-benar akan berakhir seperti itu? Tidak. Jangan. Ucap dari gadis ungu ini yang saat ini dia pun bersedih nangis ketika dia mendengar kabar kalau Jiang Qi akan mendapatkan sebuah hukuman yang sangat mengerikan. Namun untuk Jiang Qi sendiri saat ini dia merasakan kalau saat ini tubuhnya rasa sakit semua. Ini sakit sekali. Kenapa rasanya tubuhku ini remuk? Ucap dari Jiang Qi. Namun ketika dia mencoba membuka matanya dan bertanya tentang di mana dia saat ini, ternyata saat ini dia terikat dengan berbagai macam tentakel yang menggerogotinya, yang menahan pergerakannya. Bahkan saat ini Big Boss yang telah dia habisi kini muncul tepat di hadapannya. Walaupun ini terlihat seperti ilusi, tapi benar-benar memberikan rasa sakit dan ini benar-benar terlihat sangat-sangat nyata. Dan
ini benar-benar tidak masuk akal karena memang tentakel-tentakel itu muncul keluar dari dalam tubuh Ki. Dan ini, hei, apa yang terjadi? Kenapa ini tumbuh dari dalam tubuhku? Ujar dari Jiangqi yang melihat para tentakel ini tiba-tiba aja muncul entah dari mana. Hei, apa-apa ini nih? Ujar dari Jiangqi. Namun di sini dia juga mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem kalau ini adalah sebuah kuman skill unik yang dimiliki oleh Big Boss yang akan membuat Jiangqi benar-benar akan binasa. Namun di sini sistem mengatakan kalau Jiangqi dia masih dapat bertahan berkat sistem ataupun atribut unik yang dia miliki. Jadi oke, aku mengerti apa maksudnya. Monster ini dia benar-benar menyiksaku dan dia harusnya aku benar-benar telah binasa dengan skill uniknya, tapi dengan atribut yang aku miliki, aku masih dapat bertahan, ujar dari Jiangqi. Dan jika atributku benar-benar telah hilang, ini akan membuatku benar-benar binasa, ujar dari Jiangqi yang tahu kalau memang saat ini dia terjebak ke dalam sebuah skill unik yang dimiliki oleh para Big Boss. Dan untuk dapat lolos dari tergapan ini semua membuat Jiangqi dia pun berteriak, aktifkan sistem ataupun skill miliknya yang membuat Ki dia pun dapat lepas dari sergapan para tentakel-tentakel yang aneh itu. Dan itu membuat Jiangqi dia pun juga bingung bagaimana bisa skillnya dapat membuat dirinya lepas dari genggaman tentakel itu. Hei, aku dapat lepas. Tapi di sini Jiangqi dia pun tahu kalau dia masih dalam jebakan skill unik milik bosnya yang ingin membuat Ki dia benar-benar harus habis saat ini juga. Namun untuk dapat lolos dari itu semua, Ki dia pun tidak mungkin dapat lolos dengan cara melarikan diri. Maka dari itulah, tidak, aku saat ini tubuhku terlalu lemah dan aku tidak dapat melarikan diri, dan aku satu-satunya cara untuk dapat bertahan, aku harus menghancurkan ini semua, ujar dari Jiangqi. Maka dari itulah dia kini mengeluarkan beberapa item miliknya dan dia juga menggunakan skill untuk mengambil atribut dari Big Boss itu, dan dia langsung melepaskannya para item-item miliknya ke arah Big Boss yang ada di depannya. Memicu sebuah letupan energi yang cukup kuat, menghancurkan ilusi aneh yang terlihat sangat nyata dari Big Boss. Skill unik yang dilepaskan oleh Big Boss itu. Namun ketika Big Boss itu benar-benar telah hancur, di sini Jiangqi dia pada akhirnya terlepas dari ilusi aneh yang memang terasa sangat nyata. Gila, ini benar-benar luar biasa. Apakah ini benar-benar telah berakhir? Ujar dari Jiangqi yang ternyata dia dapat berhasil lolos dari skill unik aneh ini ketika dia melakukan sebuah serangan balik. Dan setelah dia melakukan itu semua, kini sistem AI dia pun datang kembali dan memberitahukan kepada Jiangqi kalau saat ini Jiangqi dia telah berhasil lolos dari skill unik milik Big Boss itu. Dan karena Jiangqi telah lolos dari skill unik milik Big Boss, di sini Jiangqi mendapatkan sebuah reward untuk dapat menjelajahi tempat pribadi yang dimiliki oleh bos Murok itu. Maka itulah kini Jiangqi dia pun berjalan dan ternyata di depannya terdapat sebuah pintu besar, pintu di mana tempat Big Boss itu tinggal. Dan itu adalah tempat yang sangat luar biasa. Maka itulah tanpa berlama-lama Jiangqi dia pun langsung berjalan menuju sebuah pintu besar yang ada di depannya. Dan di balik pintu besar inilah ada harta yang telah dilindungi oleh Big Boss itu. Wow, gila, ini besar sekali. Apakah ini benar-benar adalah wilayah milik Big Boss itu? Dari Jiangqi. Namun di sini sistem AI mengatakan kalau Jiangqi dia hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit untuk mengambil semua item-item yang ada di balik pintu besar ini. Karena memang setelah 10 menit maka tempat ini akan dihancurkan oleh sistem. Dan itu membuat Jiangqi dia pun bingung. 10 menit? Dan jika aku terlambat, apakah aku benar-benar tidak dapat melarikan diri dari tempat ini? Ujar dari Jiangqi. Namun ketika dia ingin bertanya lebih lanjut kepada AI, ternyata sistem telah hilang. Dan itu membuat Jiangqi, alamak, hilang sudah. Maka dari itulah di sini Jiangqi dia pun berpikir, hei, apakah waktunya telah dihitung mundur? Maka dari itulah karena memang tidak lagi memiliki banyak waktu, di sini Jiangqi dia pun langsung berlari menuju pintu besar yang ada di depannya. Dan ketika Jiangqi dia perlahan-lahan membuka pintu itu, dia cukup berat juga ternyata. Dan ketika dia melangkah masuk pertama kali, dia melihat, ternyata tempat ini penuh dengan harta karun, penuh dengan gold, elixir dan juga benda-benda luar biasa lainnya. Dan tentunya karena memang waktu terbatas, di sini Jiangqi dia langsung mengambil semua yang bisa dia ambil. Karena memang tempat penyimpanannya terbatas, di sini Jiangqi dia langsung meminum semua elixir yang dapat dia minum. Tidak punya banyak waktu, aku harus meminum ini semua, ucap dari Jiangqi yang langsung tenggak baik semua elixir yang dapat ditenggak. Waduh. Dan itu membuat Jiangqi tidak lagi memiliki banyak waktu.
Namun dari itu semua di sini Jiangqi dia juga ternotis ketika dia melihat ada sebuah harta yang memang terlihat sangat berkilau. Hei, gila. Ini banyak sekali hartanya cuy. Waduh. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang kukikir status mereka tidak lebih baik daripada peringkat ranking A. Ujar dari Jiangqi. Maka dari itulah di sini aku harus mendapatkan ini semua. Ujar dari Jiangqi. Namun ketika dia ingin mengambil sebuah benda yang ada di dalam sebuah peti, di sini sistem memberitahukan kalau waktu untuk mendapatkan benda yang ada di dalam kotak ini hanya ada kurang dari 90 detik, dan itu membuat Jiangqi dia berujar apa? Cuma 90 detik. Maka dari itulah di sini dia pun langsung bolak balik ngambil semua benda yang bisa dia ambil, dan itu benar-benar membuatnya lelah. Wah, edan. Namun karena memang di sini Jiangqi memiliki banyak cukup waktu lah 10 menit lah untuk mengambil barang-barang yang lainnya. Di sini dia pun mengumpulkan semua barang-barang yang mungkin bisa dia kumpulkan, dan ini benar-benar akan membuatnya kaya raya cuy. Waduh, karena memang ini adalah pusat harta karun. Waduh. Namun di sini dari semua harta-harta yang ada di tempat ini, di sini Jiangqi dia pun kembali ternotis kepada sebuah kertas yang ada di sebelah atas kanan dirinya saat ini, dan itu membuatnya berujar, hei, benda apa itu? Dan ketika dia melihat kertas itu, ternyata itu adalah sebuah kertas yang memberitahukan kepada mereka para hunter-hunter yang telah mencapai level 20, mereka berhak untuk mengganti job mereka jika mereka mau. Jadi seperti itu. Aku mengerti, ucap dari Jiangqi. Dan keesokan harinya saat inilah ternyata terjadilah sebuah pemakaman untuk Jiangqi. Di sini mereka meletakkan foto Jiangqi di atas tumpukan bunga-bunga berwarna putih, dan mereka menganggap kalau Jiangqi udah tamat. Ya, hal ini dilakukan oleh dua rekannya ini yang melakukan sebuah pemakaman untuk Jiangqi di tempat ini. Kapten, sekali kapten, dia harus benar-benar binasa dengan sangat mengerikan dan juga tragis, ucap dari mereka berdua yang menangisi Jiangqi karena mereka pikir Jiangqi benar-benar telah binasa. Waduh, padahal sejatinya Jiangqi lagi panen besar. Waduh. Namun di sisi lainnya di bawah gua ternyata saat ini Jiangqi dia pun mencoba untuk keluar dari dalam gua itu ataupun jurang. Namun di sini bocah-bocah ini mereka pun kesal dengan apa yang terjadi dengan Jiangqi. Dan mereka juga menyadari kalau ada sebuah gerakan dari bawah, dan itu membuat salah satu dari mereka berujar, awas, ada muruk dari bawah. Maka dari itulah di sini mereka mengambil beberapa bongkahan es yang ada bersama dengan mereka dan langsung melemparinya ke bawah, tempat di mana Jiangqi telah keciduk, dan itu membuat mereka benar-benar emosi, lempar semua yang bisa mereka lempar. Aku akan melakukan ini untuk menghabisi mereka, kapten, ucap dari mereka yang aneh. Tapi salah satu batu yang mereka lempar ternyata kena Jiangqi, yang membuat Jiangqi jatuh lagi. Padahal dikit lagi dia keluar dari tempat ini. Waduh, ya Jiangqi malah nyungsep lagi, dan itu membuat mereka berujar, hei, suara itu, hei, itu bukankah terdengar familiar ya? Waduh, ucap dari mereka yang ternyata mereka malah salah nimpuk. Ya, mereka malah bikin Jiangqi malah jatuh beneran. Waduh, padahal dikit lagi keluar. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Wah, pendek banget Bang Jack. Waduh, bukan karena gimana cuy, karena gue numpang bacain doang kan. Dan ya, seperti yang gue katakan sebelumnya, memang pendek chapter kali ini cuy. Waduh, jadi ya bagaimana lagi? Tapi kan hari ini 2 upload kan cuy. Tadi kan Dark Magic kan siang jam 12, sekarang ini apa namanya, Devil Star. Waduh, sorry kalau misalnya ini kependekan, karena memang dari sana udah pendek begini doang. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Ya gimana lagi cuy.